Perkenalkan, madu murni yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera tanpa proses pengolahan. Sehingga enzim dan nutrisi yang terkandung di dalamnya masih tetap terjaga, termasuk ke dalam jenis madu multiflora. Madu bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya bisa menjadi ikhtiar sebagai antioksidan, mengendalikan gula darah, menjadi sumber energi, meningkatkan kualitas tidur, dan lain sebagainya. Butuh madu yang disukai seluruh anggota keluarga? Pilih madu saja yang 100% madu murni tanpa bahan tambahan lainnya. Madu murni, Sunnah Nabi. Berjalan sendiri bukanlah suatu hal yang mudah. Berjalan sendiri memang terasa berat. Berjalan sendiri penuh tantangan dan perjuangan. Tapi apakah kita benar-benar bisa berjalan sendiri? Bahkan ketika kita berjalan di bawah sinar matahari dan bulan pun, kita selalu ditemani oleh bayangan diri kita. Mungkin ini hanya contoh dari sebagian kecil. Contoh lain yang bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah. Beliau berdakwah pun tidak sendiri. Banyak para sahabat yang mendukung dengan caranya masing-masing. Seperti Abu Bakar yang menemani setiap langkah peristiwa Rasulullah SAW. Umar bin Khattab dengan keberanian dan kekuasaannya mempertahankan Islam. Ali bin Abi Thalib dengan keahliannya dalam menggunakan pedang di medan pertempuran. Mungkin kita belum mampu untuk berkontribusi layaknya para sahabat Rasulullah SAW. Tapi dengan maha baiknya Allah SWT dalam membuat skenario, Allah SWT berikan satu sahabat Rasul yang bisa kita ikuti jejaknya, di mana ada satu sahabat yang berkontribusi di belakang layar. Beliau sangat berpengaruh terhadap pergerakan dakwah Islam dengan cara menggunakan hartanya, yaitu Utsman bin Affan. Agar ketika kita tidak mampu berkontribusi seperti Sayyidina Ali, Abu Bakar, dan Umar, kita bisa mengikuti jejak Utsman bin Affan. Bukankah kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kontribusimu terhadap dakwah Islam? Tentu rumah Muslim tidak ingin sendirian. Kami ingin sekali membuka peluang yang lebih luas agar bisa bersama berkontribusi terhadap dakwah Islam. Semoga semakin banyaknya ayah bunda yang ikut andil menjadi bagian keluarga rumah Muslim, semakin banyak juga orang-orang yang bisa merasakan manfaatnya. Kami hanya bisa memberikan apa yang kami bisa. Insya Allah, selebihnya Allah yang akan membalas kebaikan ayah bunda. تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. Pernahkah terlintas di hati, apakah kita termasuk hamba yang dicintai Allah? Banyak yang rajin beribadah, tapi tak sadar sedang jauh dari cintanya. Sudah menunaikan sholat, membaca doa, bahkan menangis dalam sujud. Tapi kenapa hati masih sering terasa kosong? Hidup terasa berat, dan ujian terus datang silih berganti. Mungkin bukan kurang ibadahnya, tapi kita belum benar-benar paham bagaimana caranya menjadi hamba yang dikehendaki dan disayangi olehnya. Inilah saatnya kita berhenti sejenak, menyelami makna menjadi hamba yang dicintainya sesuai Qur'ani, mengenali tanda-tanda hamba yang Allah cintai dan pilih, merenungi jalan hidup menuju ridhonya, dan membuka mata dan hati terhadap amal-amal kecil yang memiliki nilai besar di sisinya. Bersama Ustadz Muslim Al-Fatih dan Ustadz Indra Firmansyah.
Maksimalkan momen ini sebelum hati ini semakin jauh darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Cek sound terlebih dahulu ayah bunda abang kakak. Mohon responnya apakah suara Abdul sudah terdengar, aman, jelas, merdu. Oh iya, coba mohon direspon terlebih dahulu biar terasa. Oke, aman. Siap, Pak Nuhun, Bunda Fitri. Nuhun, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Seluruh keluargaku, rumah muslim, dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah di pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kembali pertemukan kita. Allah kembali hadirkan kita. Allah kembali kumpulkan kita dalam rangkaian program Quranic Vibes. Mengawali hari dengan kalam ilahi. Mudah-mudahan ayah bunda abang kakak seluruh keluargaku dimanapun berada, hadirnya kita pada kesempatan pagi hari ini sebagai momentum bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan cintanya, menganugerahkan pertolongannya kepada kita semuanya. Dan terkhusus semoga hadirnya kita mendatangkan ridha dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, abang kakak dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan cinta kita di halaman ke-200. Masya Allah. Luar biasa ya, bersyukur banget ya. Sudah halaman ke-200. Kira-kira nih dari ayah bunda abang kakak yang sudah masuk room pada kesempatan hari ini, kira-kira siapa sih yang selama 199 bahkan 200 hari ini mengikuti seluruh rangkaian kegiatannya di Quranic Vibes ini? Coba boleh dong berkomentar di kolom chatnya nih. Kira-kira siapa? Ucapkan ini, saya Kang. Masya Allah. Oh, bolos sekali Kang, bolos 2 kali Kang. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Gak terasa ya bunda bang kakak, pertemuan kita sudah nyampe di halaman ke-200 nih pagi hari ini ya. Kita masih bermain di surat At-Taubah nih, masih delivery. Alhamdulillah ya bunda kita. Masya Allah. Bunda Zaidah, saya belum Kang. Oh, gak apa-apa Bunda. Ya, Masya Allah, gak apa-apa ya. Tapi kita tetap aja, walaupun belum dari awal, tapi mudah-mudahan next akan terulang kembali ya. Insya Allah hari ini kita akan masuk di halaman ke-200, ayat 80 sampai ayat 86 ya. Di surat At-Taubah. Masya Allah. Ini ekspektasi yang sangat luar biasa ya. Ayah bunda bang kakak, seperti biasa, namun sebelum nanti tentu panjang lebar akan dibahas oleh gurunda kita, Ustadz Taufik Al-Miftah pada kesempatan pagi hari ini,
tentu nih Abdul mengajak kepada seluruh keluarga besar umat muslim untuk sama-sama kembali men-sharekan link kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Yuk, kita sama-sama blitz kembali, boom kembali di seluruh mungkin WhatsApp yang kita miliki, seluruh nomor kontak yang kita juga miliki ya. Bukan apa-apa, tapi kita ingin senantiasa terus menebar kebaikan, mengajak kepada kebaikan, bahkan kita selalu berharap orang-orang yang kita undang secara khusus ingin banget bersama-sama kita untuk belajar terus-menerus ya. Dan mudah-mudahan ayah bunda abang kakak dengan seringnya kita mengajak orang lain tentu berharap banget ya Allah membukakan pintu taufik dan juga hidayahnya sehingga bisa bergabung bersama kita dan berharap banget segala apapun yang diterima oleh sahabat kita, keluarga kita, bestie kita senantiasa juga mengalirkan pahalanya kepada kita semuanya ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapakah yang sudah share pagi hari ini? Boleh dong berkomentar di kolom chatnya. Masya Allah, Bro Fitri, saya Kang. Wah, semangat banget ya. Mama Rapa, oke gaskan Kang. Ya. Terima kasih juga nih yang sudah pada open cam di pagi hari yang sangat luar biasa. Bunda-bunda hebat. Ya Allah. Teh Lulu, oke saya Kang sudah. Masya Allah. Mantap, mantap, mantap lah. Gaskan pokoknya mah. Tong dikasih kendor-kendor. Ya. Mudah-mudahan kumpulnya kita di ruang Zoom setiap paginya ini sebagai saksi kelak nanti Allah akan kumpulkan kita di Baitullah next langsung di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayo Bunda Bang Kakak, seperti biasa Abdul juga mengajak nih di pagi hari yang sangat on fire hari ini activity kita yang senantiasa kita istiqomahkan, mudawamahkan untuk sama-sama kita berkontribusi kebaikan ya, tidak hanya kita belajar tentunya tapi ingin juga mengamalkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Insya Allah di rumah muslim setiap hari kita mengajak kepada seluruh para jamaah untuk sama-sama kita menyisihkan sebagian hartanya untuk dikontribusikan di jalan dakwah lewat program sedekah subuh. Yuk, ayah bunda bang kakak, sedekah subuhnya bisa melalui nomor rekening 7266250268. Mudah-mudahan lewat program sedekah subuh ini kita semuanya terus bisa istiqamah walaupun tidak besar, tapi mudah-mudahan mungkin kecil di hadapan kita, tapi di hadapan Allah itu sangat luar biasa. Amalan yang membuka pintu langit adalah salah satu amalannya yang diam-diam membuka pintu langit itu sedekah di waktu pagi. Bahkan ada pendapat yang mengatakan pagi hari itu ada malaikat turun yang mendoakan untuk seluruh hambanya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat jalur sedekah. Mudah-mudahan ayah bunda abang kakak lebih simpelnya juga boleh. Ayah bunda abang kakak semuanya tinggal capture aja kemudian scan kode QRIS-nya itu akan lebih memudahkan untuk ayah bunda abang kakak semuanya berkontribusi sedekah subuhnya. Masya Allah ya. Abdul mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda abang kakak semuanya juga yang senantiasa istiqomah untuk sedekah subuhnya ya. Bahkan terkhusus Abdul juga mengucapkan terima kasih banyak kepada segenap keluarga besar SSD yang senantiasa selalu istiqomah setiap bulannya berkontribusi yang terbaik tidak hanya materi tapi juga finansial dan juga syiar ya. Dan mudah-mudahan segenap keluarga besar SSD senantiasa dalam naungan ridha dan maghfirahnya Allah. Dan mudah-mudahan apapun yang telah dikontribusikan senantiasa mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terkadang ya bunda ya, kita selalu ingin apapun dikehendaki sama Allah. Apapun itu, baik kehidupan, baik keluarga, baik segala hal yang ada di benak kita ingin selalu dikehendaki sama Allah. Namun terkadang kita juga berpikir kok gimana ya, susah banget gitu kan ya. Nah ya bunda, insya Allah di pekan ini nih Rumah Muslim akan menggelar satu kelas yang insya Allah ini akan menjadi pewasilah untuk sama-sama kita bagaimana sih caranya menjadi hamba yang senantiasa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih Kang kelas eksklusif
pekan ini insya Allah nih Allah's favorites ya, menjadi hamba yang dikehendakinya ya. Insya Allah 3 dan 4 Mei Sabtu dan Ahad kita akan dibersami oleh dua guru yang dahsyat yang tentu ini pakarnya nih dalam pembahasan seperti ini ya. Insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Muslim Al-Fatih dan juga oleh Ustadz Indra Firmansyah. Insya Allah 2 hari full kita akan belajar dan juga dialog interaktif nih ya bersama dua guru hebat yang insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi pewasilah untuk menemukan makna dalam hidup dan juga bisa mencari hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala lewat dalil-dalil, lewat hadis, lewat keterangan para ulama tentunya. Ayo Bunda, silakan tunggu apa lagi ya yang belum daftarkan diri, segera mendaftarkan diri nih karena kelasnya spesial ya, eksklusif untuk Ayah Bunda banggakan semuanya dengan link pendaftarannya sudah tersebar di kolom chat ya. Masya Allah. Tabarakallah. Ayah Bunda, nah sebelum seperti biasa kita mendengarkan untayan hikmah yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Taufik Al-Miftah yang akan mendelivery di halaman ke-200 ini dengan satu tema yang sama-sama diangkat yaitu pelajaran dari hati yang lalai. Aduh ya Allah, kita banget sekali lalainya ya. Insya Allah nih pagi hari ini kita akan mendapatkan charge jar yang sangat luar biasa dari guru kita. Namun sebelum itu, mari akan sama-sama kita akan simak seluruh rangkaian pembahasan terjemah yang akan disampaikan pagi hari ini dari halaman 200 dari ayat 80 sampai ayat 86. Dan mohon bergabung pagi hari ini kita akan minta bantuannya nih kepada pengen dari Bekasi dulu nih. Ya, besok kita akan bermain bersama Garut. Masya Allah ya. Dan next ada Bandung juga. Nah, boleh Mama Rafa bergabung dulu bersama kita nih untuk membacakan terjemahnya di halaman 200 ini. Boleh Mama Rafa? Baik, terima kasih Kang Abdul. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 80. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu mereka karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat 81. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka jahanam lebih panas jika mereka mengetahui. Ayat 82. Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak, sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Ayat 83, maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Ayat 84, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ayat 85, dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Ayat 86, dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata,
Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah. Terima kasih Kak Abdul. Masya Allah, tabarakallah, Mama Rafa yang telah membacakan seluruh terjemahan di halaman ke-200. Ayah Bunda Bang Kakak, gimana nih? Sudah siapkah menerima ilmu dari gurunda kita? Oke, supaya lebih semangat Ayah Bunda, pagi hari ini kita belajar bersama gurunda kita. Coba kita cek dulu mana semangatnya nih. Are you ready? Keluarga Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Nah, supaya nambah semangat kembali, mari sama-sama kita akan simak dulu video bumper berikut ini. Selamat menyaksikan. من الظلام إلى الضياء سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك لكنني راض بما قضيت إن شئت قلت كن فيكون وزلت عني كل الهموم أنت الكريم وأنت الرحيم أنت السلام وأنت السميع. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Quranic Vibes mengawali hari dengan kalamilahi yang dipersembahkan oleh Rumah Muslim, Rumah Ilmu untuk semua. Masya Allah, tabarakallah ya Bunda Bang Kakak. Alhamdulillah ya, sekali lagi kami informasikan pagi hari ini kita memasuki halaman 200 ayat Bunda. Kita akan mulai start dari ayat 80 sampai dengan ayat 86 ya. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan dibersamai oleh gurunda kita, Ustadz Taufik Al-Miftah. Ya, kita cek dulu apakah gurunda kita sudah bergabung bersama kita, ya Bunda, Abang Kakak. Oke, oke siap. Masih persiapan. Oke ya Bunda, supaya lebih berkah tentunya ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah tadi untuk seluruh rangkaian terjemahnya sudah dibacakan oleh Mama Rafa. Biar kita lebih hikmat, kembali sama-sama kita baca ayat Al-Qur'annya yuk bersama-sama yuk. Silakan di rumah bareng-bareng kita buka kembali halaman 200 Bunda Bang Kakak. Ayat 80 sampai 86 kita baca ayatnya ya. Kita bareng-bareng aja ya biar nambah keberkahan lah tentunya insya Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بعقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالعقود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على القبر إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنكم مع القاعدين Sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah, semoga ayah bunda abang kakak semuanya dengan dibacakannya ayat-ayatnya juga insya Allah akan menambah kepada keberkahan kepada kita semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tinggal hari ini kita mendalami apa sih makna ataupun vibes dari setiap ayat yang kita bacakan tadi, baik Al-Qur'annya ataupun terjemahnya. Insya Allah langsung akan sama-sama kita bedah bersama gurunda kita tercinta yaitu Ustadz Taufik Al-Miftah. Dan maka sebab itu, alhamdulillah gurunda kita sudah dapat hadir. Ayo bunda kakak semuanya, yuk mari sama-sama kita akan lanjutkan aja mendengarkan pembahasan lebih dalam terkait dengan ayat-ayat di halaman 200 ini. Maka sebab itu kepada gurunda kami tercinta Ustadz Taufik Al-Miftah, falyatafaddal alaihi mashkura. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim Wabarik ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama bermohon kepada Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah rumah muslim yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji yang sempurna milik Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya, dan salawat serta salam kita
sampaikan kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita terus mentadabburi ayatan faayatan, ayat-ayat demi ayat dari surat cinta Allah Subhanahu wa taala, semoga menambah kualitas iman, kualitas takwa, kualitas mahabbah atau cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di penghujung bulan Syawal. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan-bulan yang Allah haramkan atau Syahrul Hurum. Ya, bulan-bulan haram itu Allah menegaskan kepada kita dalam surah At-Taubah ayat 36. Ya, kita sudah lewat ini. Ada satu kalimat yang penting untuk kita perhatikan, kata Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan menganiaya diri kalian. Maksudnya tidak boleh berbuat kedzaliman, tidak boleh berbuat maksiat kepada Allah. Bukan berarti di luar bulan haram itu boleh berbuat zalim, tapi bulan haram ini lebih ditegaskan lagi. Jangan sampai kita masuk ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya, seperti ayat tentang sholat misalnya. Hafidhu sholawatu wa sholawatil usta wa sholatul usta. Ya, hafidhu sholawat wa sholatul usta. Jagalah sholat 5 waktu. Lalu Allah tegaskan di sini. Dan sholat wusta. Wusta itu bisa asar. Ada ulama yang mengatakan bisa subuh. Ya, ini sholat yang penting. Dikatakan asar atau subuh. Bukan berarti hanya sholat asar dan subuh, tapi semua sholat dijaga. Hanya saja asar dan subuhnya lebih ditekankan. Ya, sama ketika Allah katakan jangan berbuat zalim di bulan-bulan haram, bukan berarti di luar bulan haram boleh berbuat kezaliman. Nah, maka untuk mempersiapkan bulan haram supaya iman kita dalam keadaan iman yang berkualitas kepada Allah, maka dari sejak sekarang kita perbanyak untuk bisa mericas iman kita. Ya, salah satunya majelis ilmu. Maka mudah-mudahan kajian kita hari ini menjadi wasilah menguatkan iman kita kepada Allah dan kita siap untuk memasuki 3 bulan haram. Ini nggak tanggung-tanggung. Kalau Ramadan 1 bulan. Ya, kemarin 1 bulan kita mampu mengendalikan syahwat, ya, kita mampu menahan, menjaga dari yang haram. Nanti setelah ini, setelah Syawal itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, itu lebih lama lagi. Ya, kita kuat atau tidak untuk tidak mendolimi diri atau tidak maksiat kepada Allah. Ya, maka ini hal yang sangat susah, ya, sulit. Maka perlu perjuangan dan tekad yang kuat. Ya, subhanallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sebagai pendahuluan. Ya, hari ini kita membahas tentang orang-orang munafik. Masih tentang orang-orang munafik. Karena surah At-Taubah ini ya isinya diantaranya orang-orang munafik. Ya, pertemuan yang lalu bersama saya kita bahas tentang orang-orang munafik. Dan sekarang juga masih orang-orang munafik. Ya, artinya apa? Pembahasan orang munafik di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Ya, diulang-ulang. Saya pernah menyampaikan kaidah ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan masih ingat. Ketika sesuatu di dalam Al-Quran itu diulang-ulang, maka ini sesuatu yang penting, dahsyat, dan banyak dilupakan oleh manusia. Makanya diulang-ulang tuh. Ya, contohnya sholat 5 waktu itu diulang terus. Karena banyak orang yang lalai dari sholat 5 waktunya. Tapi sholat Jumat kok tidak diulang-ulang, hanya 1 kali. Karena jarang orang yang lalai dari sholat Jumat. Apalagi Idul Adha, Idul Fitri. Itu jarang diulang-ulang. Nah, kenapa? Nggak ada yang lalai itu. Makanya ayat tentang
sifat orang-orang munafik ini Allah ulang terus supaya kita terhindar dari sifat-sifat munafikin, ya, dari sifat nifak. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah, tadi sudah dibaca ayatnya oleh Kang Abdul. Barakallahu fikum, Kang Abdul, mudah-mudahan menjadi sebab Allah datangkan rahmat dalam majelis kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu yang mau berbagi ilmu, silakan di share ya link kajian kita ini. Mudah-mudahan siapapun nanti yang punya kesempatan waktu luang, mudah-mudahan bisa join dan bisa bergabung sehingga kebermanfaatannya lebih luas lagi. Ya, baik. Surah At-Taubah ayat 80. Ini ayat yang akan kita kaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, surah At-Taubah itu tidak diawali dengan bismillah ya. Kadang-kadang kita lupa itu ya. Ya, memang adabnya begitu. Saya baca ayatnya, nanti mohon izin terjemahnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falayyaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Mohon untuk baca, bisa membaca terjemahnya. Wah, kita langsung ke Pangkal Pinang. Ibu Rizky ya, mohon waktunya Bunda. Masya Allah. Ya, belum dibuka Ibu, mohon maaf ya suaranya. Ya, Jazakillah khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Surah At-Taubah ayat 80 ya. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jazakillah khair. Ya, terima kasih Bunda Rizky. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu jamaah rumah muslim yang dimuliakan Allah, istaghfir lahum au la tastaghfir lahum. Ini bentuknya adalah kalimat fi'lul amr ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ini kata perintah. Ya, khobar tapi kata perintah. Kata Allah, sama saja engkau, maksudnya adalah Rasul SAW, memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Jadi yang pertama kita bisa ambil dari ayat ini betapa Nabi SAW adalah pribadi yang sangat rahmah kepada siapapun. Ya, Rasul itu punya sifat wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Rasulullah SAW. Ya, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kasih sayangnya dahsyat betul Nabi itu. Dari mana? Dari ayat ini. Ya, Rasulullah SAW memohonkan ampun ya untuk orang-orang yang jelas-jelas munafik, musuh. Munafik itu musuh. Bahkan musuhnya dalam selimut. Ya, musuhnya dalam selimut itu membahayakan. Penyakit dalam itu lebih bahaya daripada penyakit luar. Ya, Ibu kalau punya penyakit luar itu mudah dideteksi, gampang itu. Maka obatnya pun gampang dicari. Tapi kalau penyakit dalam
Susah itu ya. Diagnosanya itu harus betul-betul, jangan sampai salah diagnosa. Kalau salah, obatnya pun salah, fatal resikonya. Nah, makanya munafik ini fatal. Kenapa? Ini penyakit dalam. Ya, tidak bisa dilihat dari zahir. Ya, sampai Allah katakan, ya Muhammad, kalau engkau memohonkan ampun bagi mereka, ataupun engkau tidak memohonkan ampun bagi mereka, dikatakan ya Allah tidak akan memberi ampunan. Bahkan sampai kalau engkau memohonkan 70 kali, sab'ina marat, sab'in, 70. Subhanallah, ini pelajaran yang pertama tadi dari kalimat ini, Nabi itu penyayang. Ya, Nabi itu penyayang walaupun kepada yang jelas-jelas memusuhinya. Ya. Kemudian yang kedua, dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran bahwa orang munafik itu bagi mereka tidak ada manfaatnya dimohonkan ampun ataupun tidak dimohonkan ampunan. Nggak ada manfaatnya. Ya, kita minta sama Allah, ya Allah ampuni dia ya Allah. Padahal dia munafik. Bahkan 70 kali ibu minta ampunan ya kepada orang munafik itu, untuk orang munafik itu kepada Allah. Ya, maka Allah katakan di sini, di dalam ayat ini, falayaghfirallahu lahum. Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Ini saking dahsyatnya dosanya orang-orang munafik. Ya, padahal kita tahu Allah itu Maha Ghafur, ya. Ghafur, Ghafar, Ghafir. Allah tuh Maha Pengampun. Ya, bahkan dikatakan ampunan Allah itu lebih luas dari murkanya, ya. Rahmat Allah itu, jadi rahmat Allah itu lebih luas dari murkanya. Tapi untuk orang munafik, Allah sendiri yang mengatakan Allah tidak akan ampuni mereka. Subhanallah, hatta 70 kali minta ampunan. Kalau ada kata 70 atau 7 dalam bahasa Arab itu ya, sab'in, itu bukan berarti hanya 70. Ini kaidah yang dikatakan 70 itu menunjukkan banyak, ya, banyak, saking banyaknya itu. Jadi di orang Arab tuh begitu. Ketika mengatakan banyak, ya dikatakan sab'in, itu sudah banyak. Ya, lebih dari itu bisa jadi. Makanya ada rahasia angka 7 itu. Ada bumi lapis 7, langit 7 lapis, neraka 7 pintu, hari ada 7, tawaf 7 putaran, sa'i 7 kali. Nah, itu ada rahasia di angka 7 itu. Nah, sehingga dikatakan di sini sab'in namarot, ya, 70 kali, bukan berarti hanya 70, tapi itu melambangkan satu bilangan yang cukup banyak. Jadi berkali-kali memintakan istighfar untuk orang munafik, maka kata Allah tidak akan pernah diampuni. Ya. Apa rahasianya 7 itu? Wallahu a'lam, Ibu, ya. Jadi kalau dikatakan Allah menciptakan semuanya serba 7 itu Allahu a'lam apa rahasianya. Namun yang jelas kalau ulama menyampaikan, ya ini bukan hadis Nabi, tapi ulama menyampaikan itulah gambaran perjalanan hidup manusia. Tidak lepas daripada 7 kali perpindahan. Nah, kita ini nanti pindah 7 kali. Yang pertama dari alam roh. Itu pertama alam roh, arwah. Nanti pindah lagi ke alam janin. Ya. Nanti pindah lagi ke alam dunia. Itu ketiga tuh, alam dunia. Nanti pindah ke alam barzah, itu keempat. Nanti dibangkitkan di alam mahsyar, itu kelima. Ya, dan nanti endingnya itu ada di 2 alam, surga atau neraka. Ya, antara surga atau neraka. Jadi 6, 7. Ya, orang beriman pasti akan 7 kali karena ujung-ujungnya hijrah ke surga, walaupun dia harus transit dulu di neraka. Ya, tapi kalau orang kafir enggak. Ya. Jadi ada saya ulangi lagi, ada alam roh, alam janin, alam rahim, alam
alam dunia, mohon maaf, alam ruh, alam janin atau rahim, alam dunia, alam barzah, alam mahsyar kebangkitan, alam hisab ya. Mohon maaf, ada yang terlewat tadi, alam hisab, baru nanti surga atau neraka. Itu adalah perjalanan kita. Jadi 7 kali perjalanan. Makanya perjalanan kita itu dikatakan safarun ba'id, perjalanan yang jauh, jauh sekali. Dan untuk istirahat. Kenapa? Wukuf itu adalah untuk istirahatnya apa dikatakan jasmaninya, ya. Jasmani kita itu rehat, tapi ruhani kita hidup. Ya, sementara kalau dikatakan mabit tidur itu dikatakan istirahatnya jasmani dan rohani kita pun tidak beribadah, ya. Mabit di Musdalifah itu. Nah, kemudian dikatakan ada yang namanya lempar jamarot, lempar jumroh. Lempar jumroh itu kan simbol untuk membentengi diri dari setan, godaan setan. Itulah hidup. Ya, hidup tuh terkadang harus ya jalan, tapi rehatlah, perlu rehat. Kita ini manusia capek. Tapi tidak cuma itu,
Anda berjalan, pasti Anda mendapati gangguan. Siapa yang mengganggu Anda? Yang nyata, namanya iblis laknatullah. Maka siapkan batu. Batu itu simbol, ya. Tapi yang menjadikan senjata itu adalah lafaz yang diucapkan. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu senjatanya. Maka dalam hidup ini, ya, awali dengan bismillah, apapun itu, dan besarkan Allah. Jadi kalau dengan bismillah, maka Allah itu akan besar di mata kita. Karena kita melakukan segala aktivitas apapun, izin kepada Allah. Dengan nama Allah, maka itu tanda kita membesarkan Allah. Nah, makanya Ramadan kemarin, Lebaran, takbiran tuh kita didoktrin kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata sebagian ulama, itu adalah kalimat-kalimat doktrin supaya yang lain kecil, yang besar hanya Allah. Nah, itu mampir ya. Jadi kalau digambarkan, ternyata ibadah haji itu memang safar. Dan hidup kita ini ternyata juga safar. Nah, maka kita kembali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah tidak akan memberikan ampunannya kepada orang-orang yang munafik. Walaupun yang meminta ampunan seorang Nabi SAW manusia mulia, apalagi cuman kita, ya. Maka jangan dikatakan merasa lebih hebat daripada Nabi, kita mintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang munafik. Nggak ada. Orang munafik Allah katakan tidak akan diampuni. Nah, tapi perbuatan Rasulullah ini salah atau tidak? Kok Nabi tetap memohonkan ampunan bagi mereka? Nabi tidak salah, karena ini bukan larangan, ini pilihan. Lihat kalimat ini kan pilihan. Ya, kata Allah, ya Rasul, ya Muhammad, kalau engkau memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak, ya, bagi mereka, atau engkau memohonkan ampunan 70 kali, maka Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Berarti ini pilihan, ya. Jadi Allah tidak mengatakan jangan memohonkan ampunan untuk mereka, kan tidak begitu ayatnya. Tapi ini pilihan. Ingin menunjukkan bahwa Rasulullah itu pribadi yang sangat penyayang kepada siapapun. Nah, di ujungnya kenapa Allah tidak kasih ampunan? Ya, sampai semarah itu, semurka itu dengan orang munafik. Karena Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jadi orang munafik itu masuk juga fasik. Orang fasik itu masuk juga munafik. Orang fasik itu apa? Dia tahu ilmunya, casingnya itu Islam, tapi perbuatannya kufur. Itu fasik. Jadi yang membuat Allah murka itu karena orang ini dia sembunyikan kekufurannya, ditampilkan keimanannya. Nah, ini orang munafik itu kan begitu. Ya, kekufurannya disembunyikan dalam hati. Supaya orang tuh tidak tahu kalau dia kafir, dia kufur. Tapi casingnya itu solehah, casingnya itu soleh. Na'udzubillah. Maka ini penipuan yang luar biasa ya. Hanya Allah murka betul sama sifat-sifat orang yang seperti ini. Ya, itulah ayat 80. Ya, understand? Jelas ini? Jelas? Ya, alhamdulillah. Baik. Ayat 81. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat munafik, sifat-sifat fasik. Ayat 81. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannama asyaddu harran law kanu yafqahun. Ya, ayat 81. Saya mohon ini yang wajahnya sudah siap lahir batin ini kayaknya dari Padang ini ya, Ibu Merdiati Syarif, Masya Allah. Ibu boleh? Ya, mohon izin membaca arti dari surah Taubah ayat 81. Ketemu Ibu?
Ya, dibuka dulu suaranya, mohon maaf. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Ibu. Orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira, duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka di jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Jazakillah khair. Allahumma arhamna bil Quran. Iya. Nah, ini masalahnya. Orang-orang munafik itu ya, dalam peperangan Tabuk ya, kita pernah bahas. Jadi surah Taubah ini banyak cerita tentang perang Tabuk. Apa komentar mereka itu? Farihal mukhallafuna bi maq'adihim. Jadi orang-orang yang ditinggalkan, maksudnya orang yang tidak ikut perang itu, farohal mukhallafun, dia merasa gembira. Dia merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggalan Rasul. Maksudnya begini, Nabi sudah berangkat nih. Dalam peperangan Tabuk, Nabi udah berangkat dengan para sahabat. Ternyata orang-orang munafik ini ya bukan justru merasa bersalah, dia tidak ikut perang, tapi justru merasa gembira, faroha. Jadi kalau ada kata-kata faroha itu atau fariha yafrohu ya, al-faroh. Kalau ibu bapak buka kamus bahasa Arab Al-Munawwir misalnya, itu maknanya adalah ulama mengatakan haflatul urush, kebahagiaannya, kegembiraannya seperti pesta pernikahan. Ya, ibu bapak pernah kan pesta pernikahan itu? Ya, itu kan bahagia tuh. Hari pertama, besoknya pusing mikirin bayar catering. Ya minimal pertama tuh bahagia lah. Ya. Nah, itu saking gembiranya orang-orang munafik itu apa? Dia duduk saja sudah diam. Nabi sudah berangkat perang dengan para sahabat, orang-orang yang beriman itu. Ya mereka duduk. Kenapa mereka duduk? Bahkan kalimatnya itu dikatakan bimak adihim. Kok ada itu duduk yang lama. Nah, ini bahasa Quran tuh jelas. Kalau duduknya sebentar itu jalasa ya jelisu. Ya, majelis ilmu itu adalah tempat duduk orang-orang cari ilmu, berarti tidak lama. Ya kenapa? Karena menggunakan kata jalasa, majelis. Makanya kita ngaji tidak lama kan? Ya, jam 7 selesai. Ya, kalau ngaji sampai jam 5, oh itu saya kira tidak ada yang sanggup. Ya, termasuk saya juga tidak sanggup. Ya, duduk denger orang ngomong itu capek nah ibu. Ya, dengar orang bicara tuh capek atau enggak? Capek. Ya, ibu bisa kebayang, bapak kebayang. Mendengarkan orang bicara saja capek. Apalagi yang bicara. Ya, subhanallah. Ya, makanya ini luar biasa. Nah, ini orang-orang munafik. Allah katakan bimak adihim. Ya, bimak adihim. Masya Allah. Jazakillah khair, yang semangat. Ya mudah-mudahan Allah jadikan semangatnya itu juga semangat terus memancarkan kepada teman-teman yang lainnya ya. Jadi semangatnya itu berjamaah ya. Jadi kata-kata bimak adihim, kita kembali. Bimak adihim menunjukkan kok ada itu beda dengan jalasa. Tadi kalau jalasa duduknya sebentar. Tapi kalau kok ada itu duduknya lama. Nah sehingga orang-orang munafik ini duduk santai saja. Tidak ada kepikiran, ya Allah Rasul sudah berangkat, kita ini santai-santai, malu sama Nabi, takut sama, tidak ada, takut sama Allah. Tapi santai saja sudah duduk. Nah kenapa? Karena mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Nah itu masalahnya. Orang munafik tuh dia tidak suka memang jihad. Tidak suka dia jihad dengan jiwa, dengan harta. Tidak mau.
Itu yang membuat dia santai-santai duduk lama-lama, sementara Nabi sudah berangkat berperang bersama para sahabatnya. Nah, sehingga subhanallah itu yang membuat Allah murka itu ya. Nah, di ayat ini disampaikan mereka tidak hanya duduk karena tidak mau jihad dengan harta dengan jiwa, sampai mereka juga berkata, mereka ini dahsyat betul ini orang. Mereka berkata kepada orang lain, janganlah kamu berangkat perang. Ini panas. Tentu bahasanya begitu tuh. Jadi udah makufur, udah nggak taat, ini sifat munafik nih. Satu, sudah tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, sudah dia kufur, menutup dirinya, ya. Yang ketiga, ngajak orang. Nah, ini parah ini. Kalau mau masuk neraka sendiri aja, itu tuh. Jangan ajak orang masuk neraka. Berarti kan sifat iblis. Iblis itu, ya, dia kenapa divonis ahli neraka? Dia bukannya taubat. Karena dia memang sudah terima resiko dan konsekuensinya, tapi dia tidak mau masuk neraka sendirian. Makanya iblis cari teman. Ya. Jadi iblis tuh cari follower tuh buat sama-sama nemenin di neraka. Nah, ini orang-orang begini nih munafik, ya sama. Kalau ada orang mau jihad, dibisikkan, ini hati-hati ibu bapak, kalau ibu ketemu teman baik di grup atau enggak di grup tetangga, kita mau berbuat baik, bisikannya dia katakan, ngapain sholat? Tuh hati-hati tuh. Ya. Panas ini, zuhur tuh panas. Nggak usah sholat. Nanti muka kamu itu terbakar, wudhu itu panas, kena air wudhu. Sayang skincare-nya. Itu orang-orang, pokoknya kalau ada orang menghalang-halangi ibadah, nah itu tuh hati-hati tuh, tanda-tanda itu persis orang-orang munafik. Ya, mungkin dalam konteks ayat ini mereka menghalangi perang. Kenapa? Memang konteksnya mau perang, konteksnya lagi perang. Tapi di luar sekarang ini konteksnya bisa berbeda-beda itu. Ngapain infak? Udah nggak usah infak. Ya, itu udah banyak donaturnya dia, nggak usah infak. Rumah muslim mah udah banyak donaturnya, nggak usah infak. Naudzubillah, hati-hati tuh. Kalau ada orang begitu, munafik. Ya. Ngapain ngaji sama dia? Itu bukan ustadz sunnah itu ustadz bid'ah. Naudzubillah. Ya, itu hati-hati tuh. Makanya kita harus cerdas. Ya, kita belajar ini tujuannya adalah untuk membentengi diri. Bukan untuk menghukumi orang. Bukan, dia munafik. Kamu munafik tuh, nih persis nih kayak kamu. Nggak usah. Cukup kalau kita tahu, tinggalkan mereka. Hindari. Ya. Nah, makanya Allah katakan di sini, melalui lisan Nabi di ujung ayatnya, katakan ya Muhammad, kul, katakan, naru jahannam asyaddu harron. Muhammad katakan, neraka jahanam itu lebih panas ya dari yang sekarang mereka rasakan itu. Kan mereka alasannya panas, nggak mau perang kan? Ternyata neraka jahanam itu lebih panas jika mereka tahu laukanu yafqahun. Bahkan gambaran panasnya di jahanam itu, ibu bapak, yang dimulakan Allah, kata ulama ini, itu kalau salah satu penghuni neraka dikeluarkan ke dunia, lalu dia bernafas, dia begini nih. Saya praktekkan, mudah-mudahan bisa difahami. Dia begini. Ya. Ngerti gak? Nyambung gak maksud saya? Dia begini. Itu penghuni neraka. Itu seluruh bumi ini akan mati kebakar itu dengan hawa panasnya. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita misalnya ada suami, ada anak kita ditiup-tiup tuh, hawanya panas. Hawa jahanam ini. Ya bukan ya, itu panas dalam kayaknya. Subhanallah. Ya kan suka begitu tuh kita tuh. Maka segera ambil larutan cap kaki 3. Adem Sari. Iklan ini tidak manfaat sebenarnya. Ya. Karena enggak ada efeknya buat kita juga ya. Subhanallah. Nah, itu dikatakan ya sifat yang membuat Allah itu murka. Ya, ingat nih 3 sifat. Tidak taat, kemudian menutup diri, ya. Larutan cap orang ketiga. Saya enggak ikut-ikutan itu ya. Ya, jadi sudah dia itu tidak taat, dia menutup diri dan dia ngajak orang untuk tidak taat, untuk maksiat. Nah, maka ini sifat-sifat orang munafik. Hati-hati. Ya.
Ibu bapak dimuliakan Allah, itu ayat 81. Ayat 82, falyadhaku qalilau wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Ya, lanjutkan. Saya minta Ibu Yursita dari Depok boleh? Artinya ayat 82. Ada kendala Ibu? Ya, oh tadi sudah tuh. Sekarang ketutup lagi itu. Ulangi lagi Bunda, izin. Ya. Ya. Siap. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Oh, At-Taubah ayat 82. Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Allahumma alhamna bil Quran. Makasih Pak Ustadz. amin. Jazakallah khair. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Naudzubillah. Jadi karena perbuatan mereka tadi, ya Allah katakan, ya ya udah biarkan saja, ya biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak. Maksudnya tertawa sedikit itu tertawa di dunia. Nanti nangisnya banyak. Kenapa? Karena gembira di dunia, ya, karena tadi ayatnya bicara tentang kegembiraan mereka yang justru mereka duduk-duduk santai itu. Kegembiraan tuh identik dengan tertawa, ya kan? Orang gembira ya ketawa dia. Tapi itu sedikit kata Allah. Kenapa? Karena dunia itu singkat, tidak lama. Tidak lama dunia itu. Kalaupun tertawa, ya kalaupun tertawa, kalau ikut Nabi 63 tahun. Tapi nanti menangisnya, menangis selama-lamanya. Ya kekal dia nangis. Kenapa? Di neraka. Siapa yang tertawa di neraka? Tidak ada. Jadi makanya ada ungkapan dari ulama itu, orang yang di dunianya itu banyak menangis, dia akan banyak tertawa di akhiratnya nanti. Ya makanya subhanallah, Allah ciptakan air mata itu bukan sekedar air mata yang orang mengatakan itu cengeng, ya itu apa namanya, itu adalah air mata tidak ada manfaatnya. Itu air mata bisa membuka pintu surga itu. Makanya ada istilah air mata surga. Ya kapan? Kalau air mata itu keluar untuk menangisi kesalahan dan dosa-dosa kita yang kita lakukan kepada Allah. Itu berbuah air mata surga. Dalam satu hadis yang panjang itu, 7 golongan sab'atun yudilluhumullahu al-yauma la dilla illa dilluh. 7 golongan yang Allah akan berikan naungan di akhirat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang dia meneteskan air matanya di atas sajadahnya karena untuk memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya laki-laki, artinya ini berlaku untuk laki-laki dan untuk perempuan. Makanya air mata itu diciptakan luar biasa, ya. Kalau baju kotor Ibu, baju kotor itu kan kalau dicuci pakai apa? Pakai sabun cuci, pakai rinso, pakai soklin gitu kan. Nah, kalau hati kotor itu jangan pakai rinso, ya. Hati kotor itu obatnya adalah air mata yang diiringi dengan istighfar kepada Allah. Jadi kalau air mata keluar, sebenarnya air mata itu akan mengikis kotoran-kotoran hati yang ada dalam hati kita. Itu akan terkikis langsung. Ron. Ya, subhanallah. Keluar. Bersih itu hatinya. Sukila qalbuhu. Makanya, subhanallah, dikatakan kalau orang menangisi kesalahannya karena Allah, maka inilah dikatakan air mata surga. Tapi kalau ada orang menangisi mantannya yang nikah lagi, ini air mata buaya. Ya. Kadang-kadang kita nih nangisnya karena begitu Ibu Bapak. Dunia. Sampai datang ke kondangan mantan itu, dia punya lagu. Harusnya aku yang di sana. Oh, dia naudzubillah. Nggak pantas betul itu kayaknya ya. Jadi kalau dikatakan di ayat ini isyarat. Kalau ibu ingin banyak tertawa kelak di akhirat, banyak-banyaklah menangis di dunia. Tapi kalau orang munafik, dia banyak tertawa di dunia, maka dia akan banyak menangis di akhirat. Ya, maka
Hati-hati nih. Ya, sekarang Allah gambarkan, kalaupun dia banyak tertawa, kata Allah itu sedikit karena dunia sebentar. Tapi kalau di akhirat nanti dikatakan, walaupun dia mungkin mengatakan itu sebentar, akhirat kan habis itu mati, ya kan enggak mati selamanya, ya dihidupkan lagi, diperbaharui lagi, ya kulitnya hancur, lalu kulitnya dibuat baru lagi, dan itu terus khalidina fiha abadan. Ya, jadi jangan sampai kita banyak tertawa di dunia, ya, berleha-leha santai-santai, sementara nanti di akhirat kita banyak menangis. Naudzubillah. Dan ini adalah sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi Allah itu maha muntakim. Muntakim itu apa? Dendam. Ya berdendam. Bukan dendam karena apa? Tapi ini karena memang balasan. Ya hanya Allah yang boleh dendam. Hanya Allah yang boleh sombong. Itu pakaian Allah semua. Makanya kita tidak boleh. Kenapa? Karena Allah, sebelum Allah membalas keburukan, Allah sudah banyak memberikan kasih sayang. Cuman kadang-kadang kita ini yang tidak mau sadar kalau Allah itu lebih dahulu sayangnya daripada murkanya. Ya, ini adalah efek atau balasan bagi perbuatan mereka. Ya, ayat 83. Fa in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'zanuka lil khuruji faqul lan takhruju ma'iya abadaw walang tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin. Ya. Saya mohon waktunya Ibu Melinda, Ibu Fitri. Ya. Ayat 83, silakan. Jazakallah khair Ustaz. Iya, Assalamualaikum. Insyaallah. Maka jika Allah mengembalikan Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Allahumma hamna bil Quran. Jazakillah khair. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sahabat rumah muslim. Nah, ayat 83 ini adalah akibat yang terbesar yang dialami oleh orang-orang munafik. Ya, jadi kalau dikatakan akibatnya itu enggak cuma satu tadi, ya, disiksa di neraka pastinya itu selama-lamanya, tapi ketika masih di dunia mereka pun mendapatkan akibat, dan ini akibat yang berefek kepada siksaan yang besar. Ya, apa akibatnya? Ya Allah katakan di sini, jika Allah mengembalikanmu ya Muhammad pada suatu golongan dari mereka, maksudnya ketika Nabi pulang dari perang. Ya, ini kan perang Tabuk tadi, berbulan-bulan tuh perang Tabuk. Nah, ketika nanti kamu kembali, kemudian mereka, nih, orang-orang munafik maksudnya, minta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang. Ya, mungkin orang munafik itu merasa nggak enak sama Nabi. Ya, kan ada, kok kemarin udah ikut perang saya. Nanti saya mau datang ke Muhammad, saya mau izin, mau perang, ya mau ikut perang. Apa kata Allah? Allah perintahkan Nabi, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Ya, naudzubillah. Ini ditutup aksesnya oleh Allah. Ya, nggak boleh. Nggak usah, kata Nabi. Jadi nggak usah, kamu nggak usah keluar bersamaku, ya, dan bersama para sahabat yang mau perang itu. Kapan? Bukan cuma dalam satu kali peperangan, bukan cuma dalam 2 kali peperangan, tapi selama-lamanya. Subhanallah. Kalau ada pemain bola, ya Ibu, Bapak mungkin ada yang suka bola, Pak Komar mungkin, ya. Pemain bola kena kartu merah misalnya. Ya, kena kartu merah dia. Itu mungkin ditutup akses mainnya itu hanya beberapa kali pertandingan, kan nggak bisa ketemu di musim nanti selanjutnya, mungkin hanya 1 kali atau 2 kali. Nanti ketiga
bisa tanding lagi, bisa ikut lagi. Itu karena ulah dia sendiri buat kartu merah itu, jadi kartu merah. Tapi ini nggak boleh lagi sudah selama-lamanya. Nah, yang kita khawatirkan adalah apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini. Kalau kita munafik, khawatir hati kita Allah tutup dan kita tidak diberikan izin untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Dicabut keinginan berbuat kebaikan tuh. Ya, makanya orang-orang munafik tuh hatinya tutup saja. Tak bisa itu. Walaupun dia sudah di samping Nabi, bahkan dulu ada tokoh namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembong munafik di zaman Nabi. Bayangkan, di samping Nabi loh Ibu. Nabi sholat Jumat, dia di samping Nabi. Ya, tapi sampai matinya Abdullah bin Ubay bin Salul munafik. Bahkan dalam hadis yang sahih, datang anaknya itu minta supaya Nabi itu memaafkan. Ya. Tapi apakah Nabi memaafkan? Nabi memaafkan. Karena sifat Nabi tadi pemaaf. Ya, nanti kita lihat di ayat setelahnya ini. Ada hubungan dengan kisah ini. Subhanallah. Ya, kita selesaikan dulu ayat ini. Maka Allah katakan jangan keluar, nggak usah keluar bersamaku selama-lamanya. Dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Kenapa? Karena sesungguhnya innakum raditum bil qu'udi awwala marrah. Karena sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi, tidak perang sejak awal, sejak semula. Jadi memang dari awal tuh sudah tidak mau perang mereka. Nah itu yang membuat Allah menutup akses, Allah melarang. Nah, dari awal tidak mau perang. Ya, pasukan semua adalah pasukan yang berjihad kesulitan, kok dia asik-asik tidak mau perang. Di perang Tabuk itu perang yang sangat penuh perjuangan. Kenapa? Paceklik saat itu. Di Madinah walaupun panen kurma, tapi kurmanya gagal. Panennya gagal. Sampai dalam satu riwayat, Nabi mengumpulkan para sahabat. Ya, Nabi mengatakan, Ayuhannas, wahai para sahabat, man jahaza jaisul usrah, man jahaza jaisul usrah. Siapa yang bisa meringankan pasukan yang kesulitan ini? Siapa yang mau memudahkan tentara yang kesulitan ini? Saking semuanya kesulitan dalam perang Tabuk. Maka disitulah para sahabat diuji. Ada yang namanya Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pulang dari rumahnya, ya pulang, dia ambil hartanya. Sampai ada riwayat Utsman bin Affan mengeluarkan hartanya untuk perang Tabuk, sekali infak 71 miliar keluar. Allahu Akbar. Makanya kita ini kalau mau masuk surga dari infak, tidak ada apa-apanya sama Utsman. Kadang-kadang infak 2.000 saja itu, waduh, ngomongnya 1 minggu udah hilang itu. Na'udzubillah. Ya, makanya ibu bapak yang dirahmati Allah, ya ini jadilah Utsman akhir zaman ini, subhanallah ya. Terus dengan cara mensupport dakwah Rumah Muslim. Oh, belum ada apa-apanya, gantinya itu dahsyat. Kalau ibu nanti tahu apa yang kita keluarkan itu nanti akan menjadi manfaat, ya mungkin orang tuh akan mengatakan kalau tahu begitu dulu, itu harta saya semuanya itu saya wakafkan untuk agama Allah itu. Ya, jadi harta tuh kalau kita infakkan dia berkata-kata, ada perkataan harta itu. Cuman kita tidak dengar memang apa kata harta itu. Ketika kita transfer ke Rumah Muslim, kita infakkan, dia katakan, ya Allah, qad kuntu qalilan fakathartani. Ya Allah, aku awalnya sedikit ya Allah, tapi sekarang jadi banyak. Kenapa? Karena diinfakkan. Dan itu pasti Ibu. Ya, itu pasti Bapak. Yang kedua, harta mengatakan, hari ini aku tidak abadi. Dan sekarang aku abadi. Aku kekal. Dan inilah harta yang dimiliki fulan sebenarnya. Karena harta kita yang asli itu adalah yang kita infakkan. Nunggu tuh, nanti nunggu di pintu surga. Nunggu di mahsyar. Nunggu di pintu hisab. Yang di rekening kita, di ATM kita sekarang, itu mah nggak ikut. Makanya orang cerdas, orang yang kalau memang benar Bapak Ibu cinta harta, bawa dong harta sampai ke surga. Jangan cuman harta tuh disimpan di brankas, di rekening, di dompet. Itu enggak cinta namanya. Kenapa? Kalau cinta harta sebenarnya, dia enggak mau pisah kan dengan harta. Maka harta kita disuruh jalan duluan tuh ke akhirat. Ya, kamu duluan ya, nih 2 juta duluan ya, duluan, tunggu saya di sana. Dan mereka akan menunggu. Lalu yang ketiga, harta mengatakan, hari ini aku yang dijaga.
Ya, sekarang kan ibu bapak jaga harta tuh. Punya uang tuh ditaruh di tas. Ya, ditaruh di ATM, ATM-nya di tas. Tasnya ada sletingnya. Tasnya dimasukin ke lemarinya di mana di lemari. Lemarinya ada kuncinya. Lemarinya di dalam kamar, kamarnya ada kuncinya lagi. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci lagi. Ada gerbangnya, gerbangnya dikunci lagi. Ada security-nya, security-nya hilang, ya. Subhanallah. Nah, itu begitu dahsyat menjaga harta itu. Tapi nanti di akhirat, coba harta mengatakan, hari ini aku yang dijaga, tapi nanti aku yang menjaganya dari siksa neraka. Subhanallah. Tentu harta itu berbicara, makanya enggak ada orang yang berinfak di jalan Allah dengan hartanya kurang, mustahil. Nggak mungkin itu, mustahil. Karena kata Allah, anfik unfik. Kalau kamu infak, aku infak. Ya, itu janji Allah. Maka ibu bapak dimuliakan Allah, orang-orang munafik ini ya dikatakan ya ditutup aksesnya. Kenapa? Karena memang dari awal tidak mau perang. Bahkan Allah mengatakan di ujungnya faqudu ma'al khalifin, karena itu duduklah dan tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut perang. Ini kalau bahasa psikologisnya itu, ini menjatuhkan mental dia. Ini mempermalukan ini. Allah mempermalukan orang munafik. Maksudnya gini, ya udah duduk saja kamu bersama orang-orang yang tidak ikut perang. Siapa yang tidak ikut perang? Perempuan, anak kecil, itu kan? Ya, perempuan tuh kan tidak disyariatkan ikut perang. Anak kecil juga, yang lemah juga, yang sakit juga, yang jompo, tidak ikut perang. Maka seolah-olah orang munafik ini dikatakan kamu gabung duduk sama orang-orang yang tidak ikut perang tuh, sama perempuan-perempuan, sama anak-anak kecil. Berarti kalau diperintahkan untuk duduk bersama mereka, maka hakikatnya Allah menyamakan mereka dengan orang-orang yang jompo, yang perempuan, yang lemah, anak kecil. Itu orang-orang munafik. Ya. Jadi ini akibat mereka tidak mau ikut, maka ditutup aksesnya, ditutup hatinya oleh Allah. Tidak boleh lagi ikut perang, dan mereka dihinakan dengan digabungkan bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, perempuan dan anak-anak kecil. Naudzubillah. Ya, itu ayat 83. Ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ya. Ibu Yeni dari Palembang, mohon izin. Makasih Ustadz. Sama-sama Ibu. 84. At-Taubah ayat 84. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Allahumma arhamna bil Quran. Amin ya Rob, jazakillah khair. Ya, sama-sama Ibu. Nah, di ayat 85 ini, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini satu hukum. Satu hukum bahwa ya kita nggak boleh menyolatkan, mendoakan orang munafik. Nah, ini hukumnya jelas. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, saat itu mati dia. Anaknya datang kepada Nabi, ya, anaknya datang kepada Nabi, minta supaya Nabi memaafkan, dan Nabi sudah memaafkan. Yang kedua, minta supaya Nabi memberikan jubahnya untuk kain kafan. Ya, supaya kalau keinginan anaknya, supaya malaikat agak segen lah nyiksa bapakku kalau pakai jubah darimu ya Rasulullah. Kain kafannya itu jubah darimu ya Rasul. Subhanallah. Ya. Tapi itu kan hanya keinginan saja. Yang ketiga, putra dari Abdullah bin Ubay bin Salul minta Nabi untuk mendoakan ayahnya dan mensolatkannya. Nah, karena Nabi punya sifat rahmah tadi, dia tidak pilih-pilih, musuh Nabi tetap sayang. Nabi pemaaf. Nabi bergegas berangkat untuk mensolatkan jasad orang munafik ini. Tapi di situ ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? Ya Rasul, sambil Umar tuh pegang
menarik baju Nabi. Itu membuat Umar sampai sejak saat itu Umar merasa malu kalau ingat kejadian itu. Kenapa? Refleks Umar tarik. Ya Rasulullah, jangan ya Rasul, apakah engkau ingin mensolatkan orang yang benar-benar, yang jelas-jelas itu musuh ya Rasul? Itu kata Umar tuh. Itu kan musuh ya Rasulullah. Itu munafik jelas. Anda ingin mensolatkan, mendoakan ya Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Iya, aku yang mensolatkan. Tapi ternyata Ibu, tidak lama dari itu, Nabi dalam perjalanan turun ayat. Ya, turun ayat. Apa ayatnya? Ini ayatnya. Jadi sabab turunnya cerita itu. Ya. Kata Allah, dikatakan la wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Jangan sholatkan ya Muhammad untuk orang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, selama-lamanya, dan jangan engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Inilah salah satu keutamaan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak Quran itu turun dari sebab lisannya. Itu Umar tuh. Itu ada 19 ayat kalau tidak salah. Karena Umar berucap, itu ayat Quran turun. Seolah-olah apa yang Allah ingin turunkan itu basirohnya Umar, itu Umar sudah tahu sehingga terucap dari lisannya. Kenapa? Karena Umar itu salah satu, atau dikatakan Umar itu sahabat yang paling tinggi rasa takutnya kepada Allah. Itu Umar bin Khattab. Makanya setan sampai takut sama Umar kan? Setan itu kalau ada Umar di satu jalan, setan lebih memilih pindah mencari jalan yang lain. Nah, Ibu kalau ingin ditakutin anak, ya, kalau ingin disegani oleh anak, maka jadilah ibu yang takut kepada Allah. Maka makhluk Allah pun akan tunduk kepada kita, Allah yang menundukkan semuanya. Ya, bapak juga sama, bapak ingin disegani di kantor, ya, jadi leader yang disegani, ditakuti, jadilah suami, jadilah seorang leader yang takut kepada Allah. Nah, itu kuncinya tuh. Kalau kita mah beda, kita ada di gang jalan mana, setan nungguin. Oh, ini dia nih pelakunya nih, subhanallah. Ya, makanya ini satu pelajaran bahwa rasa takut kepada Allah itu akan membuat makhluk-makhluk itu pun akan tunduk dan segan kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah mengatakan begini, kalau seandainya ada nabi setelah aku, maka yang pantas jadi nabi adalah Umar. Tuh. Tapi ini berandai-andai ya, nggak ada nabi setelah nabi. Nabi itu khatamul anbiya, nabi terakhir. Nah, jadi subhanallah, ini sebab turunnya ayat ini. Nah, lalu ya kata Allah, kenapa sampai seperti itu? Nggak boleh mensolatkan, nggak boleh mendoakan. Ya, sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ya, itu masalahnya, mereka ingkar. Orang ingkar itu ngapain didoakan? Oh, sudah jelas-jelas ingkar dia. Maka jangan mendoakan, jangan kita mensolatkannya. Sehingga kalau ada orang munafik yang jelas, nggak usah disolatkan jenazah, nggak usah. Tapi untuk sekarang kita kan nggak tahu. Kita hanya mungkin melihat tanda-tandanya. Hakikatnya kita nggak tahu. Karena yang tahu hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Ya. Tapi kalau sudah jelas dia munafik, Ustadz. Kok tahu? Itu namanya itu kalau nggak salah Pak Munafik. Itu belum tentu, Ibu. Itu nama doang, ya. Jadi kalau ada orang yang kasih nama dirinya munafik, itu aneh, ya. Suruh ganti nama itu. Baik, itu ayat 84. Ayat 85 sekarang. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Innama yuridullah ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Ya, saya minta Pak Komar, boleh, ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan surat At-Taubah ayat 85. Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Allahumma arhamna birrahman. Jazakumullah khair, Pak Komar, ya, sama-sama. Amin ya Rabb. Nah, ayat 85 ini pesan buat kita semua, Ibu Bapak, jangan bangga, jangan kagum, jangan membanggakan, jangan kagum, jangan takjub
ya dengan harta dan anak-anak orang-orang munafik. Ya, kalau orang munafik dia kaya, dia sukses, anak-anaknya dia menjadi anak-anak hebat, enggak usah kagum. Enggak usah apalagi sampai iri. Ya. Kenapa? Karena kata Allah, itu adalah cara Allah untuk menyiksa mereka di dunia. Istidraj namanya. Ya, istidraj. Jadi nggak usah kagum, biasa saja ya. Karena kemuliaan itu bukan kepada kekayaan, bukan kepada jabatan, tapi inna akramakum indallahi atqakum, kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Jadi ini sekarang itu dunia sedang tidak baik-baik ya. Karena apa? Karena orang banyak yang apa ya istilahnya flexing gitu ya. Ya menunjukkan kekayaan, apa kemewahan. Padahal hidup itu tak seindah Instagram. Itu semua adalah tipu-tipu ya. Jadi jangan kita terdistraksi sampai kita itu iri ya, sampai kita itu merasa kagum dengan mereka. Ya, jadi ini pesannya ya, jangan sampai kita merasa bangga, kagum dengan hartanya, dengan anak-anaknya, bahkan kita jadi followernya, ikut dengannya, nanti jangan-jangan kita termasuk ke dalam orang-orang yang disiksa oleh Allah, diistidrajkan oleh Allah. Jadi siksa sebenarnya itu adalah ketika apa? Ketika dicabut rasa nikmat kita dalam ibadah sehingga kita condong kepada keduniaan. Naudzubillah. Ya, itu ayat 85. Ya, mohon maaf nih agak goyang ya karena saya sedang perjalanan ya, mau ada kajian. Jadi ini bukan gempa, bukan gempa Pak Komar, tenang aja ya, di Bekasi aman. Ya. Ayat terakhirnya wa idza unzilat suratun an aminu billahi wajahidu ma'a rasulihi istadzanaka ulut tauli minhum wa qalu darna nakum ma'al qaidin. Ya. Ayat terakhir saya minta Ibu Ratih boleh? Ya, amin. Jazakallahu khair doanya Ibu Ratih. Boleh izin terakhir? Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat At-Taubah ayat 86. Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Amin. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk atau tinggal di rumah. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu, jazakillah khair. Ibu Bapak dimuliakan Allah. Nah, ayat 86 ini menyempurnakan keburukan sifat mereka ya. Ya, ayat 85 tadi menggambarkan tentang kekayaan ya. Jangan kaget kalau dia kaya, dia punya anak, dia pokoknya dia punya jabatan, dia punya popularitas. Jangan heran, jangan kagum. Jangan sampai kagum sekalipun ya, karena orang beriman itu kagumnya kepada orang-orang soleh. Kita boleh kagum kepada guru-guru yang istiqomah. Bahkan kata ulama, menyimpan foto guru di rumah itu boleh. Kalau ketika memandang wajah guru itu bisa membuat kita semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu enggak apa-apa. Bukan satu hal yang dikatakan syirik atau apa. Tapi kalau menyimpan foto guru di dompetnya, oh itu tanda-tanda itu ya. Jadi enggak usah dibawa ke dompet-dompet. Kasihan gurunya nanti. Ya, subhanallah. Nah, ini ayat 86 semakin menjelaskan. Kenapa? Karena kalau seandainya diturunkan satu surah, misalnya ada satu surah buat orang-orang munafik, ya, yang ayatnya kira-kira perintahnya kata Allah, berimanlah kepada Allah, aminu billah wajahidu ma'a rasulihi, berimanlah kepada Allah dan jihadlah bersama Rasulnya. Niscaya orang-orang kaya yang tadi itu yang kita kagum ya, yang naudzubillah misalnya ibu bapak kagum orang kaya itu, turun ayat kepada mereka, mereka apa akan minta izin untuk berjihad dan mereka berkata. Jadi misalnya mereka di antara mereka tuh ada yang minta izin berjihad, mereka tuh akan berkata atau mengajak ya, maksudnya ngajak berjihad, orang kaya tadi diajak jihad, mereka akan berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah. Nah, itu jawaban mereka tuh. Ya. Jadi percuma kalau
apa yang dikagumi dari hartanya. Kalau diajak jihad, ya, dengan harta, dengan jiwanya, mereka tidak mau. Mereka mengatakan, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk. Ya, maksudnya ini tadi, biarkanlah kami bersama perempuan-perempuan. Ya, tidak apa-apa, saya seperti perempuan, anak kecil yang tidak jihad. Ya, memang itulah Allah sudah merendahkannya, maka mereka pun merendahkan dirinya. Ya, tanpa mereka sadari. Itulah siksaan Allah yang sebenarnya, sebelum nanti siksaan Allah yang dikatakan siksaan Allah di dunia, yang nanti akan berbuah siksaan Allah yang sebenarnya bahkan selama-lamanya di Jahannam. Ya, naudzu billah. Ini ayat-ayat yang kita kaji tentang siksaan Allah kepada orang-orang munafikin. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat nifak, sifat-sifat kufur. Semoga Allah jadikan kita hamba Allah yang beriman dan bertakwa sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini karena keterbatasan waktu, mungkin ada yang didiskusikan, silahkan saya serahkan ke Kang Abdul. Syukron. Wallahu yubariku fikum. Lakumin buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah kepada guru kami tercinta Ustaz Taufik Al-Miftah yang telah menyampaikan ilmunya yang luar biasa kepada kita ya Bunda Babang semuanya. Sebelum dibuka sesi tanya jawab, Ayah Bunda Bang Kakak, Abdul mengingatkan kembali nih bagi Ayah Bunda Bang Kakak yang mau bergabung bersama kami di kelas eksklusif pekan ini nih, insya Allah kita akan belajar bagaimana caranya menjadi hamba yang dikehendaki. Insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Muslim Al-Fatih dan juga guru kita Ustadz Indar Firmansyah di kelas eksklusif pekan ini. Dan yuk yang belum mendaftarkan diri, segala mendaftarkan diri di program eksklusif pekan ini. Dan ayo Bunda Abang Kakak semuanya juga, Abdul tetap mengajak kembali nih kepada ayo Bunda Abang Kakak semuanya untuk sama-sama yang mau ikut berkontribusi dalam sedekah subuh ya. Boleh nomor rekening yang sudah tertera di layar ayah Bunda Abang Kakak ataupun di kolom chat ya. Yuk, berikutnya boleh yang mau bertanya di 7266250268 yang mau ikut bergabung bersama kami di sedekah subuhnya untuk sama-sama kita support programnya Rumah Muslim. Ayo Bunda Bang Kakak, silakan yang mau bertanya tetap raise hand, yang tidak bertanya boleh dong forehand supaya lebih ketahuan nih. Dan qadarullah Ustadz Taufik juga lagi dalam perjalanan ya, Masya Allah, fi amanillah Ustadz. Siapa yang bertanya boleh coba. Oke, siap. Siapa yang mau bertanya? Acungkan tangannya. Yang sudah pada raise hand. Siapa yang enggak boleh turunkan dulu. Oleh Bunda Anissa mau bertanya? Kalau mau bertanya boleh open mic-nya. Ya Ustadz, mau bertanya. Oke, mangga Bunda. Terima kasih Kang Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan saya, ini kan banyak sekarang orang-orang kafir yang membangun masjid. Di Makassar itu banyak Ustadz. Apakah dan itu kita kagum karena mereka membangun masjid dengan cantik, indah. Di mal-mal itu mereka membangun masjid tapi mereka kafir. Apa ini juga termasuk kita tidak bisa mengaguminya Ustadz? Ya demikian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, dulu di zaman Nabi ada orang-orang munafik yang dia juga bangun masjid, yang kita kenal namanya Masjid Diror, ya, Masjid Diror. Itu persis di samping masjid dekat dengan Masjid Kuba. Sekarang tuh Masjid Kuba itu nama lain Masjid Kuba itu adalah masjid yang dibangun itu atas dasar ketakwaan. Al-Masjidu usisa ala taqwa. Itu Masjid Kuba. Yang sholat di sana itu mendapat pahala umroh sempurna. Nah, kenapa Allah suruh Nabi bangun Masjid Kuba itu? Karena di situ ada masjid yang dibangun orang kafir, orang-orang munafik, namanya Masjid Diror. Tujuannya adalah disebut Masjid Diror karena masjid ini memberi madorot. Banyak madorot. Karena mereka membangun masjid itu untuk bukan untuk memakmurkan, bukan untuk mensyiarkan Islam, tapi untuk membangun kekuatan untuk menyerang Islam. Tapi dengan bungkusnya masjid supaya dikira orang itu, wah ini pro ke Islam ini umat Islam juga ini. Padahal
itu salah satu siasatnya. Nah, makanya dan hasilnya masjid itu dibakar oleh Nabi, dihancurkan atas perintah Allah. Nah, jadi dari sini pelajarannya adalah ibu bapak jangan heran kalau ada orang-orang munafik, orang kafir bangun masjid. Ya, dari dulu juga ada. Itu pertama tuh. Nah, tapi sikap kita bagaimana? Sikap kita tinggal lihat saja. Apakah masjid itu dibangun memang diserahkan untuk umat Islam, ya, yang mengaturnya umat Islam, atau ada siasat yang tersembunyi, ya, untuk merusak daripada kekuatan Islam di sana, kekuatan Muslimin di sana. Kalau ada misi tertentu, maka ini harus segera diurus. Sebagaimana Nabi pernah menghancurkan Masjid Dirar, maka masjid ini pun harus segera dihancurkan. Ya, enggak apa-apa kalau memang tujuannya untuk memberikan madarat kepada umat Islam. Tapi kalau enggak usah cuman bangun aja. Terus sekarang juga dipakai sholat manfaat. Ya udah, enggak apa-apa. Kita mendapatkan manfaat dari itu, tapi bagi dia enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena orang yang mendapat manfaat dari amalnya hanya orang-orang yang beriman. Ya, kalau enggak punya iman, enggak ada manfaatnya buat mereka. Tapi bagi kita, ya udah, kita sholat selesai, enggak ada masalah. Ya, jadi saya kira itu. Kemudian kalau pertanyaan Ibu tadi, apakah kita kagum? Nggak usah kagum. Karena banyak umat Islam yang soleh, yang dermawan juga membangun masjid. Jadi yang harus kita kagumi itu adalah umat Islamnya saja. Ya, ada orang kaya, dermawan, ya Allah, saya iri, saya ingin kaya dan juga bisa bangun masjid. Nah, itu yang kita kagumi. Tapi kalau ada orang kafir apa, nggak usah kagum. Kenapa? Karena amalnya seperti debu beterbangan. Untuk apa dikagumi amal yang tidak ada manfaatnya buat dirinya di akhirat? Ya, jadi itu. Jelas Ibu ya? Syukran. Allah yubariku fiik. Oke, Masya Allah. Berikutnya kita langsung ke Depok lagi nih. Ada Bunda Yurista. Bunda, ada yang mau ditanyakan? Kalau yang mau bertanya, boleh Bunda Yurista open mic-nya kalau mau bertanya. Silakan. Oke, sip. Boleh Bunda open mic-nya? Sip. Nah, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, setelah membaca ayat 80 tadi ya, 81 bahwa kita harus berjihad di jalan Allah. Salah satunya mungkin di zaman sekarang ini ada orang-orang munafik itu menghina ayat Al-Quran atau Al-Quran kita. Apakah kita mesti ikut? Mungkin zaman sekarang kan berdemo gitu Pak Ustadz. Apakah kita harus ikut berdemo gitu Pak Ustadz seperti 212 dulu Pak Ustadz? Atau apakah kalau kita di rumah termasuk orang-orang munafik itu Pak Ustadz? Iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks hal ini, maka kita punya yang namanya ulama. Kita punya ulama yang mereka juga orang-orang yang faqih, artinya mereka paham agama. Sehingga dalam peristiwa 212 itu ada perbedaan pandangan ulama, dan kita harus menghargai itu, kita legowo, jangan kita merasa pendapat kita yang paling benar. Ya, kalau saya kemarin, saya jujur saya ikut 212 sampai sendal saya hilang dua-duanya, ya. Jadi saya ikut, bahkan bukan hanya 212 yang November itu juga 41 berapa itu saya juga ikut semua lah. Ke Monas itu saya jalan dari Depok ke Monas, berangkat jam 12:30 malam, ya, itu bersama guru-guru kami para ulama, kita berangkat ke Monas. Nah, jadi cara menyikapinya, ikut ulama yang mana? Kalau Ibu ikut ulama yang memang mereka itu membimbing kita untuk, ya, kita demo, tapi dalam konteks demonya ini bukan untuk merusak, bukan untuk memberikan ancaman, tapi demonya ini untuk sebagai syiar bahwa kita ini membela Quran. Ya kan, niatnya bela Quran. Ya, itu pun aksi damai, ya, itu damai, dan ternyata nggak ada yang aneh-aneh kejadian itu, semuanya aman, tentram, damai. Ya, artinya kalau ikut itu ya ikut saja, nggak apa-apa. Jangan menghukumi orang yang tidak ikut, dia munafik. Ya, mungkin dia punya pandangan dari ulama yang nggak ada demo. Ya,
Kenapa? Karena ya mereka mungkin berkiblat kepada negara kerajaan. Kalau kita negara demokrasi, makanya ada demo, itu pendapatnya begitu kira-kira. Ya, jadi saya kira ini tidak 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 bisa, tidak pas kalau kita samakan dengan ayat tadi bahwa yang tidak ikut demo kemarin dikatakan itu munafik. Itu belum tentu. Kita tidak bisa memvonis. Ya, kecuali ketika dia tidak ikut demo, dia menghina-hina yang demo, ya. Nah, ini nih masalahnya di sini. Udah mah nggak ikut demo, menghina-hina orang yang demo, bahkan dia kompor-kompori orang yang demo. Dia bilang, "Oh, usahlah demo, ngapain kamu demo? Oh, demo itu nggak ada manfaatnya, nggak ada." Nah, itu tanda-tanda tuh termasuk yang di ayat tadi tuh. Ya kan? Ada tuh tanda yang kita bahas tadi. Tapi kalau dia no comment, nggak ada komentar, ya sudah. Kalau kamu mau ikut demo silahkan. Kamu ikut di situ juga ada ulamanya. Kamu nggak ikut silahkan. Di situ juga ada ulamanya. Nah, maka ini tidak bisa kita hukumi. Makanya tidak bisa digeneralisir. Nggak bisa. Nah, jadi itu mungkin yang bisa kita jabarkan dari ayat ini. Kita ambil kesimpulan bahwa ini semua masing-masing punya pendapat tentang kasus 212. Ya, tapi kalau di luar itu misalnya benar-benar perintah perang nanti ada instruksi jihad dari umaro, dari ulama. Ya, ulama itu pewaris para nabi. Ulama mengatakan jihad ke Palestina. Oh, sudah berfatwa itu. Ternyata dia mampu dan dia nggak mau. Nah, ini termasuk ayat ini. Karena itu sudah jelas. Ke Palestina itu adalah memerangi musuh yang memerangi umat muslim. Ya, jadi itu Ibu. Jelas ya? Syukran. Allah barik fiik. Insya Allah. Tabarakallah. Udah nyampe tujuan, Ustaz? Atau masih di perjalanan? Oh, belum, masih. Saya kajian nanti jam 9:30 di Pamulang. Ini dari Bekasi. Ustaz yang nyetir? Enggak. Saya nggak nyetir. Oh, enggak. Enggak. Berarti Ustaz yang nyetir nih. Boleh deh satu lagi ya. Ada Bunda Boleh, Ira Amir. Boleh Bunda, apa yang mau ditanyakan Bunda? Boleh open mic-nya. Bismillah. Oke, Bunda Sip. Ya. Ya, Ya, ini masih sehubungan dengan pertanyaan Bunda yang sebelumnya terkait ya sekarang kan kita tahu ya Pak Ustadz, maksudnya dari yang 212 aktif itu kan ada apa dalam pemilihan pemimpin, nah terus nanti banyak lagi hal-hal yang lainnya. Nah itu kan memang ada ayatnya bahwa dilarang memilih pemimpin ini dan maksudnya semuanya ada dasar-dasarnya, tapi ada juga beberapa teman kita atau bahkan saudara tuh yang mungkin sebagian ada yang dia asal atau sekedar kayak manas-manasin lah kalau di grup misal, tapi ada juga memang yang sepenuh hati itu benci gitu. Nah itu apa mereka udah bisa digolongkan orang munafik, Ustaz? Maksudnya kalau ya itu kan seperti sudah menentang ya, karena yang dikeluarkan itu fatwa-fatwa itu kan biasa ada ayatnya gitu. Terima kasih Ustaz. Iya, jazakillah khair Bunda. Islam itu semuanya jelas. Nabi sudah mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang hak itu jelas, yang batil itu jelas. Jadi nggak ada yang abu-abu dalam Islam. Bagaimana cara kita berpegangan kepada dalil, kepada ayat Quran atau hadis Nabi ataupun ijma para ulama? Ya, kita bisa melihat dari semua itu. Ya, tidak bisa dengan prasangka atau perasaan atau zon, ya, karena semua ada tuntunannya. Nah, sehingga kalau kita mendapati ya jangan lihat orangnya, jangan lihat tokohnya. Karena orang itu ya kadang-kadang mohon maaf gelarnya doktor, ya mungkin lebih tinggi dari doktor. Tapi terkadang cara berpikirnya ya dia menyesatkan, dia mungkin mempengaruhi, dia mungkin bahkan mengajak kepada
permusuhan, nah maka itu pun dikatakan itu keluar daripada yang diajarkan oleh agama. Jadi kita lihat lebih kepada jangan tertipu dengan struktural, ya, jangan tertipu dengan pakaiannya, tapi kolbunya dilihat, hatinya dilihat. Nah, hati itu tercermin dari mana? Dari ucapannya, dari perbuatannya. Nah, kita yang pandai, kita sudah banyak sosial media, banyak akses untuk kita bisa mencari tahu, banyak akses kita untuk menghubungi guru, minta nasihat, kita minta saran, kita sharing. Mungkin ada teman-teman soleh yang lebih paham dalam urusan politik atau apa, itu boleh kita untuk jadikan rujukan supaya minimal kita berhati-hati dalam memilih, kita berhati-hati dan mengambil sikap tanpa harus menyakiti orang, tanpa harus menghakimi orang. Nah, itu yang paling selamat. Karena percuma kita mengambil sikap merasa benar lalu kita menyalahkan, menjatuhkan, merendahkan, itu pun tidak diajarkan dalam Islam. Karena Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin. Hai orang-orang beriman, jangan merendahkan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Ya. Jadi saya kira ini adalah babnya adalah bab kolbu, bab hati. Ya, kalau dengan tuntunan yang benar, kita sandaran kepada ulama yang benar, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Karena sekarang itu, wah betul-betul kalau kita tidak kembali kepada hati kita yang bersih, maka kita akan mudah terdistraksi. Ya, jadi membaliknya kepada hati, Ibu. Hati kita bagaimana? Kata Nabi, istafti qalbak. Kalau kalian pusing, bingung, ya harus bagaimana? Kata Nabi, fatwanya adalah ambil fatwa dari hatimu sendiri, karena hatimu itu yang paling bisa memberikan kamu itu ketenangan atau kamu pilihan yang tepat dari hatimu itu. Istafti qalbak kata Nabi. Jadi begitu Ibu. Syukran, Allah bariku fiik. Masya Allah. Tabarakallah Ustadz Taufik yang menyampaikan begitu luar biasa ya kepada kita semuanya ya Bunda, sehingga pemahaman kita terkait dengan fenomena, terkait dengan kejadian-kejadian sudah terjawab lewat landasan Al-Quran tentunya ya. Mudah-mudahan vibes Al-Quran ini senantiasa menjadi penyemangat untuk kita terus menggali ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Taufik, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu ilmu yang sangat luar biasa. Fi amanillah dalam perjalanannya. Sehat selalu Ustaz. Amin. Aliko, assalamualaikum. Masya Allah. Ayah Bunda, Bang Kakak, kami juga mengucapkan terima kasih banyak nih kepada seluruh keluarga besar umat muslim yang senantiasa antusias setiap paginya memenuhi ruang Zoom gitu kan ya. Mudah-mudahan segala pengorbanan kita, segala jerih payah kita, segala eksistensi kita senantiasa kelak nanti akan Allah pertemukan kembali kita di yaumil akhir, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hai Bunda, Bang Kakak, terima kasih banyak ya. Sekali lagi Abdul mengajak nih bagi yang belum mendaftarkan untuk ikut kelas eksklusif pekan ini, yuk segera mendaftarkan diri. Bagi yang mau ikut bergabung bersama kita di program sedekah subuhnya juga, yuk monggo ya. Mudah-mudahan segala bentuk apapun yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo Bunda, Bang Kakak, link pendaftarannya sudah tersebar di kolom chat ya yang mendaftarkan kelas eksklusif pada kesempatan hari ini. Yuk kita akhiri dulu perjumpaan kita di sesi hari ini dengan sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum ya Bunda, Abang, Kakak semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu. Abdul Ustaz Kru yang bertugas dari Studio Utama Rumah Muslim mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di hari esok. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda sedayana, sehat selalu. Waalaikumsalam ilmunya. I wonder why you and me fight each other. Don't you see
the similarities between us. Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you can't deny. Have you thought about why we look the same, why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister, just one big family. It doesn't matter if you live far away from me. You feel, I feel, you bleed, I bleed, you cry and I cry. We sleep and dream. Sometimes we're sad, sometimes we're happy.